Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mar'atus Sholihah, mahasiswa baru UIN Malang. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Kependidikan, jurusan Pendidikan IPS. Di sini kita akan membahas tentang orasi moderasi beragama. Jangan lupa simak video berikut ini. Moderasi beragama. Dari berbagai macam keberagamaan yang dimiliki negara Indonesia, keberagaman agama menjadi yang terkuat dalam membentuk radikalisme. Moderasi adalah sinergi antara keadilan dan kebaikan. Dan beragama sendiri adalah menganut atau memeluk suatu agama untuk kewajiban beribadah dan sebagai pedoman hidup untuk menyikapi keberagaman dengan penuh kearifan. Agama dan pandemi serta moderasi beragama menjadi perspektif teoretik dalam menjadikan agama sebagai alat untuk menjadi pihak yang kontra terhadap ketentuan pemerintah. Padahal kita sebagai umat beragama yang bijak seharusnya paham bagaimana cara menyikapi hal tersebut terkait dengan moderasi beragama yang berdasar pada ketentuan agama dan menjunjung tinggi prinsip adil dan menghindari kemudorotan. Oleh karena itu, pentingnya keberagamaan yang moderat bagi kita, umat beragama. Oleh karena itu, pentingnya keberagamaan yang moderat bagi kita, umat beragama. Jadi, moderat bukan berarti cenderung terbuka dan mengarah kepada kebebasan, melainkan lebih cerdas dalam bertindak dan kerukunan baik dari dalam umat beragama maupun antar umat beragama. Beragama adalah modal dasar bangsa ini menjadi kondusif dan maju. Contoh sikap moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari seperti video berikut ini. Di kebiasaan di antara tempat ibadah berbeda agama tersebut dan sudah berlangsung sejak puluhan tahun lalu. Kerukunan serta toleransi ini membuat takjub wisatawan asing. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, ibadah sholat Id di Masjid Jami Malang tahun ini juga menggunakan halaman dua buah gereja, Gereja Immanuel dan Gereja Hati Kudus Yesus yang lokasinya berdekatan dengan Masjid Jami membuka halamannya untuk dipakai para jamaah sholat yang tidak kebagian tempat. Kedua gereja ini juga meniadakan misa pagi yang biasanya dimulai jam 6 agar tidak mengganggu jalannya sholat Id. Hal yang sama juga dilakukan oleh Masjid Jami yang meminjamkan halamannya untuk parkir gereja pada saat perayaan Natal. Sikap toleransi umat beragama ini membuat takjub seorang turis asal Prancis. Dia mengaku hal macam ini tidak pernah dia temui di Prancis yang notabene adalah negara plural seperti Indonesia. Because in my country, in France, this is not like this. There is many tensions between religions, and it's because there is a lot of terrorism, so people don't see very well
Muslims, and here in Indonesia it's a pleasure to be in Indonesia. Bagi warga Malang, sikap toleransi yang diperlihatkan 3 tempat ibadah ini sudah mereka kenal sejak lama. Toleransinya bagus sih, kalau di Malang itu nggak pernah ada terjadi apa-apa. Jadi kalau di gerejanya sendiri ada acara-acara saling menghormati. Jadi bagus sih kalau menurut saya, toleransinya besar. Masjid Jami, kemudian Gereja Immanuel dan Gereja Hati Kudus Yesus dibangun hampir bersamaan oleh pemerintah kolonial Belanda, yaitu di awal tahun 1900-an. Rangga Umara, Malang. Salurkan zakatnya